Halo semua, selamat datang di konten terbaru gua. Jika sebelumnya konten gue selalu hal-hal yang bucin gitu kan, percakapan cewek cowok atau puisi yang sedikit sekali penontonnya, tapi tidak apa-apa. Gua bikin konten ya karena buat untuk karya aja gitu. Masalah ada yang denger atau enggak, ya udahlah itu belakangan. Termasuk juga yang sekarang. Tapi moga-moga yang sekarang nih bisa menginspirasi lah, inspiratif gitu. Ada hal-hal baiknya. Biar balance alanya. Udah ada yang bucinisasi, yang inspiratif dan ilmunya juga ada kayak konten yang sekarang ini. Nah, konten sekarang ini adalah kita bakal membedah buku pertama gua yang berjudul Mahasiswa Mahsusah. Isi di dalam buku Mahasiswa Mahsusah ini adalah puisi dan sajak. Nah, yang nanti kita bakal bedah itu enggak semuanya, tapi persajak atau perpuisinya, supaya kita tahu tuh makna di balik puisi dan sajak itu kayak gimana. Nah, kenapa sih judulnya Mahasiswa Mahsusah? Kalian bisa lihat di podcast atau bisa didengarkan di podcast Kolam Suara. Gue cerita tuh kenapa judulnya Mahasiswa Mahsusah. Mohon maaf teman-teman jika kurang nyaman saat mendengarkan konten gue ini, karena emang gue lagi di tempat TBM, Taman Bacaan Masyarakat yang ada di pinggir jalan gitu. Lanjut ya. Jadi buku Mahasiswa Mahsusah ini di dalamnya terdapat 98 puisi dan sajak dan 19 quotes. Jadi 1998. Pertama itu tanggal lahir gue, tahun lahir gue, dan 98 kan masa-masa kejayaan mahasiswa, hari rayanya mahasiswa gitu kan. Jadi itulah yang membuat melatar belakangi kenapa 98 puisi dan sajak dan 19 quote, supaya nyambung aja, supaya ada ikatan emosionalnya sebagai mahasiswa gitu. Oke, lanjut ya. Jadi yang kita bakal bahas kali ini adalah sajak atau puisi di dalam buku ini. Kita nggak usah berurutan ya. Kita nggak usah berurutan dari halaman 1 gitu kan. Jadi kita pilih secara acak aja, tapi insya Allah kita bakal bedah bukannya secara berkala. Ya, sajak atau puisi yang pada kali ini kita bakal bedah adalah tentang koruptor. Ya, salah satu hal yang menjadi public enemy, musuh masyarakat bangsa kita, yakni korupsi. Kayaknya korupsi itu udah jadi darah daging gitu buat Indonesia. Ya, hampir setiap tahunnya kita selalu melihat, selalu mendengar banyak sekali yang namanya tindakan korupsi di Indonesia. Tayal bisa disebut gitu kan, dicap negara yang korup di dunia, bahkan di Asia menempati peringkat yang cukup tinggi gitu mengenai hal korupsi. Moga-moga cepat lewat ya. Moga-moga pejabat-pejabat di sana langsung terus sadar gitu bahwasanya ya korupsi sangat merugikan rakyat gitu, sangat membebankan rakyat. Kenapa koruptor dilabeli public enemy nomor 1 di Indonesia? Karena selain mereka korupsi ratusan juta, miliaran gitu, bahkan sampai triliunan yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Tapi dibalik itu semua, setelah tertangkap kan mereka istilahnya tidak diganjar dengan hukuman yang setimpal. Beda halnya dengan orang-orang yang mencuri, istilahnya ya, mengambil duit-duit receh. Misal kayak mencuri HP, dipukulin dulu dan dihukum seberat-beratnya. Nenek-nenek nyuri singkong kan ada beritanya kemarin dihukum beberapa bulan. Sedangkan orang yang tadi korupsi banyak dan merugikan rakyat Indonesia secara keseluruhan gitu, itu dihukumnya tidak setimpal. Ada yang dapat remisi, tempatnya pun mewah, dan tetap mempunyai koneksi-koneksi banyak. Tapi udahlah ya, itu hanya oknum lagi-lagi ya, hanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Moga-moga secara keseluruhan pejabat-pejabat di bangsa kita ini sadar gitu ya, memimpin untuk untuk daerahnya, untuk bangsanya, bukan karena untuk menguntungkan diri sendiri dan keluarganya. Moga-moga nggak gitu ya. Nah, jadi sesuai nih, karena lagi hangat-hangatnya, karena di musim Covid juga dana bansos banyak yang diambil, beberapa triliun gitu, 17 triliun. Jadi rasanya saya ngerasa tergerak gitu untuk membahas tentang korupsi ini menjadi episode pertama. Oke, mari kita bedah sajak mengenai koruptor. Nanti
saya tulis di deskripsi ya sajaknya. Mari kita bedah dari mulai beberapa kata ya. Ini kayak ngomel aja sih ya sajaknya. Koruptor kerjanya di kantor, waktu rapat malah molor. Itu adalah sebuah fakta ya. Seorang koruptor biasanya pejabat, kita contohnya pejabat aja lah ya. Kerjanya di kantor, itu sebuah fakta. Bukan di kolong jembatan dong, tidak mungkin dong. Atau di kuburan, tidak mungkin dong ya. Jelas di kantor yang sangat mewah itu, yang sangat nyaman itu. Waktu rapat malah molor. Kita udah jadi rahasia umum ya, banyak para pejabat yang waktunya untuk memberi aspirasi, memberi gagasan, memberi idenya untuk memajukan daerahnya, mungkin kalau mewakili daerah, intinya mesejahterakan rakyatnya, tapi diisi dengan molor dong. Terus pertanyaannya, Her, emang molor itu korupsi? Jawabannya iya, korupsi waktu. Ya, waktu yang seharusnya tadi itu memberi gagasan, memberikan ide-idenya untuk yang terbaik buat daerah atau masyarakatnya, malah molor. Yang pertama itu, yang kedua tidak amanah. Ya, dia dipilih itu diamanahkan kepada oleh masyarakat. Nih, si A nih jadi perwakilan gua, jadi perwakilan daerah gua. Untuk memberikan gagasannya, untuk memberikan program-programnya untuk daerah kita, tapi dia malah diisi dengan tidur. Jadi ya ibaratnya ya si pejabat itu dibeli oleh masyarakat. Lu nggak usah mikirin besok makan apa deh, udah ada gajinya. Anak-anak lu bisa disekolahin, ada difasilitasi, dan lu mending fokus memikirkan gimana caranya untuk memberi kemajuan, membuat perkembangan untuk daerah yang lo pilih, mesejahterakan masyarakat lo. Kan seharusnya gitu, dinaikkan derajatnya. Ya nggak sih? Para pejabat tuh emang diberi penghormatan tinggi buat masyarakat, karena masyarakat percaya dia orang yang bisa memberi dampak yang sangat luar biasa gitu buat daerahnya, buat mereka semua. Ketika ada pertemuan, ya lo disewakan, lo memberi sambutan, menjadi tokoh sentral utama, dikagumi oleh para pengikut-pengikut lo. Tanda tangan lo diistimewakan. Tanda tangan Seri sama tanda tangan gubernur pasti beda dong. Ya, kalau tanda Seri tidak akan berpengaruh apapun. Tapi kalau misalnya gubernur buat pendidikan gratis untuk daerah ini, bisa. Membangun masjid untuk daerah ini, bisa. Sedangkan kayak kita masyarakat biasa gitu tidak. Nah itulah, diberi banyak keistimewaan, bahkan tanda tangannya pun menentukan majunya, berkembangnya, sejahteranya atau tidak masyarakat yang diwakili oleh dia. Gue sedikit menggebu-gebu, sorry ya. Jadi intinya ya seharusnya ya waktu rapat itu ya jangan molor dong. Itu di saatnya berjuang untuk ya rakyatnya, untuk daerahnya. Itu ya. Nah selanjutnya tadi itu waktu rapat malah molor. Di luar terlihat kesohor, padahal lebih bejat daripada pelakor. Gue kasih disclaimer dulu. Gue bukan berarti mendukung pelakor. Pelakor itu adalah salah, tidak ada yang membenarkan ya. Tapi jika diperbandingkan ya, kalau pelakor tuh taruh lah ya menyakiti 1-2 orang atau satu keluarga lah ya. Tapi kalau koruptor menyakiti masyarakat secara luas, menyakiti suatu bangsa, suatu negara bahkan. Duit yang seharusnya untuk keperluan masyarakat luas, untuk pembangunan suatu daerah, dia ambil untuk kepentingan dia sendiri. Dia korupsi hak-hak masyarakat. Dia korupsi amanah yang diberikan oleh masyarakat. Ya nggak sih? Ya, lu dipilih istilahnya ya untuk mengabdi, untuk bekerja, bukan untuk menguntungkan dirinya sendiri tuh. Nah, ini ya fakta yang menarik. Banyak ini oknum, lagi-lagi oknum, kita tidak ngomong secara keseluruhan pejabat kayak gini, tapi biasanya kelihatan kesohor, ngerasa
ya paling derajatnya paling gede. Ya meskipun faktanya seperti itu, pejabat yang baik, pemimpin yang baik adalah yang merakyat. Karena pada dasarnya ya mereka itu pelayan masyarakat. Tapi di luar banyak oknum yang merasa paling tinggi derajatnya dan merasa masyarakatnya yang ketika dia kampanye merasa dia nih seorang raja, kita yang meminta-minta ayo pilih gua, pilih kamu supaya untuk bisa memimpin kalian, memberi kesejahteraan buat kalian. Tapi nyatanya setelah terpilih dibalik, dia menjadi raja dan mereka seolah jadi kaum hamba sahaya gitu. Ada beberapa oknum yang kayak gitu. Saya ya itulah ya, ngerasa sohor, ngerasa nih paling gua nih nomor 1 nih, daerah gua nih gak ada yang berani lawan. Waduh, itu gak boleh, jangan ya. Itu ya koruptor ya gitulah ya, merugikan banyak masyarakat ya. Kalau tadi itu pelakor tetap salah ya, jelas tetap salah, tapi merugikan untuk beberapa keluarga. Tapi lagi-lagi kalau korupsi itu merugikan banyak orang, bahkan merugikan bangsa dan negara. Di luar terlihat kesorpan lebih bijak daripada pelakor. Hukum saja jadi eskalator, biar tahu rasanya diinjak, bukan cuma menggelapkan duit pajak. Kenapa sih jadi eskalator? Ini permainan sajak aja supaya ujungnya ak-ak gitu. Hukum saja jadi eskalator. Eskalator itu kan bisa diinjak ya. Hukum saja jadi eskalator biar tahu rasanya diinjak, bukan cuma menggelapkan duit pajak. Nah inilah permainan sajaknya. Apakah bisa jadi yang lain? Bisa. Misalkan hukum saja jadi botol saus biar dia tidak berani mengambil duit bansos. Nah itu ada nilai sajaknya ya. Nah tapi yang tadi itu yang kita bahas, hukum saja jadi eskalator biar tahu rasanya diinjak, bukan cuma menggelapkan duit pajak. Arti diinjak ini kayak ngerasa ya biar dapat sehukuman setimpal. Kayak orang yang maling misalkan HP, orang yang mencuri berapa duit, orang yang mencari buah-buahan tapi dihukum yang cukup begitu berat. Ya mereka tuh ngerasa setimpal juga. Ya kalau korupsi sampai triliunan, ya miliaran gitu ya hukumnya ya berat juga. Harusnya melebihi yang receh-receh tadi dong. Gitu ya. Dan bukan cuma menggelapkan duit pajak. Ya jelas lah ya. Sebenarnya duit apapun gak boleh, termasuk juga pajak. Rasanya kita selalu bersinggungan dengan yang namanya pajak ya. Apapun yang kita beli, nih lu beli Indomie di Indomaret ataupun di warung-warung, apakah ada duit pajaknya? Ya jelas ada. Kayaknya hampir semua kegiatan kita itu selalu berkaitan dengan pajak. Tadi itu misalkan lu beli bensin di Pertamina, apakah ada pajaknya? Ada. Lu beli baju di Ramayana? Ada. Yang nggak ada pajaknya itu ketika lu beli, lu ke kebun, ada orang yang habis naik pohon durian misalkan, lu beli waktu itu, Pak nih saya beli duriannya 20.000, oke siap, diambil, itu baru nggak ada pajaknya. Nah tapi kalau kegiatan di pasar, apalagi di supermarket, ya itu jelas ada pajaknya. Pajaknya lari kemana? Larinya jadi ke APBN atau APBD gitu. Enggak. Dan para pejabat oknum-oknum itu malah mengkorupsinya. Sakit hati bukan? Sakit hati lah jelas. Jadi itulah ya kejahatan para oknum-oknum pejabat yang korupsi yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Itulah makna dibalik sajak koruptor yang ada di buku Mahasiswa Emas Susah. Sorry nih kalau masih sedikit agak canggung, agak kurang jelas mungkin menyampaikannya karena mungkin ini yang pertama. Tapi moga-moga poinnya adalah poin yang saya sampaikan itu bisa nyampe ke kalian semua, bahwa ya yang namanya koruptor itu ya sangat menjijikan lah ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya memikirkan golongan dia, kepentingan pribadi dia, tanpa memikirkan ya rakyatnya, masyarakatnya atau daerahnya yang mereka pimpin. Ya ketika kampanye mengemis-ngemis, ayo pilih saya, kita akan mengabdi, akan memajukan. Tapi karena melihat 17,5 miliar kaget, kayaknya harus dicuri aja nih.
Ya tapi itulah ya, moga-moga bangsa kita, pejabat kita sadar bahwa menjadi pemimpin itu hanya sementara, ya termasuk juga hidup, akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Moga-moga koruptor semakin tahun ke depannya semakin hilang gitu, semakin terkikis, dan kita mendukung KPK. Jelas untuk KPK ya jangan korupsi juga dong orang-orang KPK. Ya moga-moga KPK juga terus ya memberantas oknum-oknum pejabat ya, mau tingkat menteri, tingkat gubernur, apapun, DPR, sikat. Kalau orang oknum yang hanya untuk menguntungkan pribadi dia, sikat. Kita cari pejabat pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Dan itu aja ya buat konten kali ini. Moga-moga bermanfaat buat kalian semua. Dan jika mau beli buku Mahasiswa Susah, sedikit promosi dulu untuk di akhir ini, kalian boleh DM aja di penerbitnya langsung, teman nulis, atau langsung aja di DM IG gua Heri. Nanti saya juga taruh di deskripsi. Semoga buku ini bisa memberi inspirasi, dan semoga juga kalian jadi semangat untuk menulis. Karena ya sebagai pemuda, salah satu aspirasi suara terbaik adalah dengan membuat buku ini. Karena ini tidak ditelan zaman kan. Oke, pokoknya itu aja. Terima kasih.